ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah sebagai seorang hamba yang kita menjadikan Allah itu sebagai satu zat yang kita bergantung kepadanya. Maka sudah semestinya kita seorang hamba kepada Rabbnya itu senantiasa selalu dalam keadaan apapun mengucap syukur alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutus Muhammad dengan dibekali kitab suci Al-Qur'an untuk sebagai basyirah wa nadhirah, yaitu pembawa kabar gembira serta untuk memberi peringatan bagi manusia. Baik, saya memperkenalkan diri di sini. Nama saya Naufal Zafri, asal Sidoarjo. Pernah menempuh pendidikan di Persis Bangil, pesantren Persis Bangil. Kemudian masuk menjadi anggota pemuda Persis. Di sini saya diamanahi untuk menjelaskan ilmu mustalah hadis. Akan tetapi sebelum memasuki pembahasan ilmu mustalah hadis, saya sedikit menjelaskan secara ringkas muqaddimah seputar sejarah ilmu hadis pada zaman Nabi, terus kemudian perkembangannya sampai dibukukannya kitab Ulumul Hadis secara tersusun. Kalau kita melihat firman Allah dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, fatabayyanu, maka bertabayunlah, maka carilah kebenarannya. Tentu persyaratan riwayatan dalam menukil khabar yang sekarang kita menyebutnya atau kita kenal dengan ilmu hadis itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah, sudah terjadi pada waktu itu sudah terjadi. Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi juga, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, menjelaskan bahwasanya Rasul pada zaman Nabi dahulu itu terdapat kabar bahwasanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Sehingga Umar bin Khattab mendengar kabar ini. Yang hadis itu bunyinya, hadis panjang itu potongannya berbunyi, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah telah mentalak istri-istrinya. Maka Umar langsung mendatangi Nabi, langsung mencari Nabi, langsung ingin memverifikasi kabar tersebut. Datang kepada Nabi, kemudian berkata, Umar mengatakan, salam tu alaihi, maka aku salam kepadanya. Kemudian summa qultu wa ana akim, dan kemudian aku bertanya kepada Nabi dalam keadaan aku berdiri. Talaqta nisa'aka, apakah engkau telah mentalak istri-istrimu? Kemudian Nabi dijelaskan dalam hadis itu, farafa'a basarahu ilayya faqalalah, maka Nabi mengangkat pandangan atau melihat kepada Umar dan berkata tidak. Dengan ayat dan hadis tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu mempertegas dan memperkuat
kebenaran hadis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada zaman itu. Dan hadis juga dalam riwayatan tentu memiliki hadis sebagai penjelas, tentu memiliki metodologi di dalam periwayatannya. Yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebelum dibukukannya kitab Ulumul Hadis, jelas belum dikenal istilah ilmu hadis. Nah, tentang penukilan khabar ini, Rasulullah memberikan perhatian lebih. Nah, sampai dibuktikan itu dengan sabda Rasulullah yang bunyinya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Rasulullah memberikan perhatian lebih terhadap penukilan khabar ini, sampai orang yang berdusta atas nama Nabi maka akan disiapkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, sebab itu juga karena bermunculan hadis-hadis maudhu pada zaman itu, makanya Nabi memberikan perhatian lebih terhadap penukilan khabar, supaya diperhatikan orang-orang yang menyampaikan dan apa yang disampaikannya itu. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang dimana prinsip-prinsip dalam periwayatan hadis pada zaman Rasulullah masih dipegang teguh. Bahkan pada zaman sahabat ini, pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, lebih berhati-hati dalam penukilan periwayatan hadis. Maka pada zaman Abu Bakar ini, penukilan hadis disyaratkan dengan syahadah. Di dalam diceritakan bahwasanya Abu Bakar ketika didatangi oleh seorang nenek yang meminta keterangan harta bagian waris untuk seorang nenek. Kata Abu Bakar, saya tidak mengetahui apapun dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kemudian ketika datang Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasanya aku hadir ketika Nabi mengatakan bahwasanya nenek itu pembagian warisnya adalah 1/6. Kata Abu Bakar, siapa saksimu? Nah, maka di situ Muhammad bin Maslamah berdiri menjadi saksi. Ini dilanjutkan lagi oleh khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang juga benar-benar memegang teguh prinsip-prinsip dalam periwayatan hadis. Sampai Umar bin Khattab ini dikatakan bahwasanya menolak orang yang meriwayatkan banyak hadis, saking beliau menjaga hadis itu. Dan juga disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, itu dari Sirin, berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah faqalu samu lana rijalakum. Berkata Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, bahwasanya mereka tidak mempertanyakan tentang sanad. Maka ketika terjadi fitnah, mereka berkata samu lana rijalakum. Itu sebutkanlah rawi-rawi kalian. Maka ini juga menjadi bukti bahwasanya pada zaman Umar bin Khattab juga benar-benar menjaga periwayatan, persyaratan-persyaratan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian dilanjutkan juga pada zaman Utsman bin Affan, yang dikatakan bahwasanya Utsman tidak menerima hadis yang dia tidak mendengar pada zaman Abu Bakar sama Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini pada zaman itu tetap dipegang teguh prinsip-prinsip dalam periwayatan hadis, bahkan lebih berhati-hati dalam menukil khabar, meriwayatkan hadis. Nah, pada zaman itu juga menjadi
sanad itu menjadi sangat penting. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mubarak, al-isnadu minad din. Jadi sanad itu, isnad itu minad din, termasuk agama. Walau lal isnadu, maka seandainya bukan karena isnad, laqala man syaa ma syaa. Tentu orang itu pasti akan membuat hadis, membuat apa yang dia kehendaki, sehingga kebenaran hadis sudah tidak seperti persyaratan-persyaratan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, demikianlah persyaratan-persyaratan yang menjadi prinsip dalam periwayatan hadis pada zaman Nabi, kemudian pada zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, yang sampai kemudian pada abad ke-4 Hijriah dibukukannya ilmu hadis, ulumul hadis secara tersusun, yaitu yang membukukan pertama kali adalah Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rama Hurmuzi, yaitu berasal dari Rama Hurmuz, yaitu satu daerah perbatasan Iran dan Irak, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang kemudian dilengkapi lagi oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim An-Naisaburi. Naisaburi itu adalah satu tempat di Iran, satu daerah di Iran, Naisabur. Yaitu kitabnya yang terkenal adalah Ma'rifatul Ulum, Ma'rifatul Ulumul Hadis. Kemudian dilengkapi lagi kitab ini dengan kitabnya Ibnu Salah. Nah, namanya adalah Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrozuri. Asy-Syahrozuri adalah tempat yang satu tempat di daerah kota Irak yang dulu perbatasan. Jadi perbatasan kota Irak, Syahrozuri, yang sekarang kemudian menjadi bagian negara Irak tadi. Kitabnya yang terkenal adalah Ulumul Hadis. Akan tetapi biasanya orang menyebutnya, atau para ahli hadis menyebutnya Muqaddimah Ibnu Salah. Karena kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu, atau kitab Ulumul Hadisnya Ibnu Salah itu adalah menjadi rujukan bagi penulisan kitab Ulumul Hadis, kitab Ulumul Hadis setelah kitabnya Ibnu Salah itu. Jadi kitab Ibnu Salah itu menjadi rujukan penulisan kitab Ulumul Hadis. Makanya disebut Muqaddimah Ibnu Salah, yang wafat tahun 643 Hijriah. Nah, demikianlah sejarah secara ringkas, yaitu seputar ilmu hadis pada zaman Nabi, kemudian dilanjutkan kepada zaman sahabat, yang lalu sampai dibukukannya menjadi satu fan ilmu, yaitu Ulumul Hadis pada abad ke-4 Hijriah. Baik, alhamdulillah kita memasuki pembahasan mustalahul hadis. Itu mustalahul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Saya akan menerangkan ilmu mustalahul hadis dari segi sharafnya. Baik, ilmu mustalah hadis. Ilmu itu
kita sudah ketahui bahwasanya ilmu itu berasal dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman, yaitu masdar. Jadi ini adalah masdar yang bermakna maklum, yang diketahui. Jadi ilmu itu bermakna maklum, yang diketahui. Terus kemudian mustalah dari kata soluha, yaitu sesuai atau cocok. Dalam kamus sesuai atau cocok. Kemudian menjadi istalaha. Nah, karena berdekatan antara ta dengan to dan to dengan shad, maka diganti, yaitu menjadi istolaha. Nah, baik. Maka artinya menjadi menyesuaikan, yaitu menyesuaikan atau mencocokkan. Atau dalam kamus itu istolaha yastalihu, istilahan, istilahi atau urfi. Itu suatu adat kebiasaan. Jadi suatu adat itu sesuai. Kalau kita katakan kepada seseorang, buatkan minuman dengan bubuk dan gula yang diseduh dengan air, maka orang itu pasti akan bingung, sulit dalam memahami. Tapi beda kalau kita katakan buatkan kopi, orang itu pasti langsung memahami, langsung mengerti. Nah, maka kata kopi itu sudah menjadi istilah, sudah menjadi kaedah, sudah menjadi kesesuaian untuk agar orang mudah dalam memahami sesuatu. Begitulah makna istolaha. Mustalahu dari kata istolaha, istalihu istilahan, mustalihun mustalahun, berarti yang diistilahkan, ilmu yang diistilahkan dari hadis. Kalau kita mau ambil istilah secara istilah melalui dari segi bahasa, al hadis sendiri kalau kita lihat kamus Munjid bermakna ma yutahaddatsu fihi minal kalami wal khabari. Jadi hadis sendiri itu adalah khabaran. Maka kalau misalnya dalam ilmu mustalah hadis, hadis itu khabaran yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari segi bahasa kita sudah mempunyai gambaran mengenai ilmu mustalah hadis secara istilah. Kalau kita mau mengistilahkan, berarti ilmu mustalah hadis secara istilah adalah ilmu yang berisi kaedah-kaedah, yang dengan kaedah-kaedah itu kita dapat mengetahui matan dan sanad dari sisi diterimanya atau ditolaknya. Itu pengertian mustalahul hadis secara istilah, ilmu mustalahul hadis. Saya beri satu contoh hadis. Satu contoh hadis dengan menyebutkan sanadnya.
Baik, ini adalah contoh satu hadis yang dengan menyebutkan sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akumul jum'ata falyaktasil, apabila telah datang kepada kalian al-jum'ata, yaitu Jumat, hari Jumat. Bila sudah pada hari Jumat, pada waktu hari Jumat, falyaktasil, maka mandilah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Umar menyampaikan kepada Nafi menyampaikan kepada Malik. Nah, maka penyampaian ini adalah yang dinamakan sanad. Sanad adalah secara bahasa dari kata sanada yasnudu sanadan atau sunudan, yaitu bersandar. Maka bersandarnya rawi dengan rawi yang lain ini yang kemudian mengantarkan kita kepada matan, ini disebut sanad. Dari sini kita sudah mendapat gambaran bahwa sanad adalah silsilah rawi yang mengantarkan kita kepada matan. Itu adalah pengertian sanad. Maka matan adalah dari kata secara bahasa matan, ayat yamtunu matnan atau mutunan adalah, kalau dalam kamus muncul disebutkan matnul ardi, yaitu irtafa'ah, sesuatu yang muncul dari bumi, irtafa'al ard. Atau contoh lain dalam kamus disebutkan matnul kitabi, yaitu sesuatu yang biasanya muncul dari tulisan itu, yaitu kalau kita tahu sekarang catatan kaki atau hawasi, catatan kaki. Maka kita sesuaikan juga dalam bahasa itu matnul hadis, maka sesuatu yang muncul dari sanad. Maka matan adalah sesuatu yang muncul dari sanad. Kalau kita sudah tahu sanad ini adalah ini rentetan perawi-perawi yang mengantarkan kita kepada matan, ini dinamakan sanad. Maka dari sanad ini satu yang muncul dari sanad itu, yaitu perkataan Rasulullah ini adalah matan. Jadi matan adalah suatu yang muncul dari sanad, yaitu dari perkataan sumber hadis, yaitu Rasulullah. Nah, maka perkataan Rasulullah inilah yang dinamakan matan. Nah, baik, mungkin saya cukupkan pembahasan tentang mustalah hadis secara singkat ini, yang insya Allah untuk pembahasan mustalah hadis ada pembahasan tentang hadis makbul dan hadis mardud, yang insya Allah hadis makbul saya sendiri yang mengisi dengan materi hadis sahih dan hadis hasan nanti insya Allah dengan izin Allah, dan hadis mardud yang juga nanti insya Allah diisi atau dikaji oleh saudara Zamir, saudara Syamir, Ihsan, dan saudara Alfat di video-video berikutnya. Ya. Insya Allah pada video berikutnya saya akan membahas tentang hadis sahih, setelah kita membahas tentang seputar secara ringkas ilmu hadis dalam zaman Rasulullah hingga dibukanya, kemudian pengertian mustalah hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يعلمون